Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sekalian, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini dilanjutkan kembali kajian ini. Hari ini kita menggunakan buku baru, atau mungkin ini memang buku perdananya di masjid ini. Judulnya adalah Amalan Harian Seorang Muslim. Buku yang saya janjikan pada 2 minggu lalu, yaitu Sejak Memilih, Meminang hingga Menikah, saya putuskan untuk tidak dibahas di sini. Saya akan bahas insya Allah 2 minggu lagi perdananya di Masjid Namira. Buku ini ada banyak. Saya akan bagi gratis, tapi dengan syarat bisa menjawab pertanyaan. Iya, karena saya lihat jumlahnya terlalu banyak dibandingkan buku yang ada. Siapa yang bisa jawab, angkat tangan, benar dapat buku. Sebutkan kaidah fikih yang saya sebut pada 2 minggu yang lalu. Bunyinya apa? Bunyi Arabnya aja. Ustaz Jihad. Al-yaqinu la yazul bisyak. Apa Indonesianya? Siapa yang tahu? Yang sudah yakin tidak bisa dianulir dengan yang ragu-ragu. Sebutkan contohnya. Sebutkan contohnya. Pak. Ya. Sudah wudu terus ragu-ragu, udah batas atau belum ya? Tapi yakin sudah wudu, ragu-ragu batal atau enggak, maka tidak usah wudu lagi. Lagi, siapa yang tahu contohnya? Contohnya banyak kan waktu itu. Ya. Tawaf, kenapa tawaf? Ya. Tawaf 3 atau 7? Kok 3 atau 7? 3 atau 7? Tidak mungkin ragunya gitu. 3 atau 4 terus? Terus kenapa itu dengan tawaf 3 atau 7? Jangan-jangan itu cuma baca catatan tawaf 3 atau 4 langsung tunjuk tangan. Ternyata tidak paham. Maksudnya apa itu? Ragu-ragu, terus apa yang dipilih? Yang lebih sedikit. Kalau itu yang diyakini. Ada lagi, siapa tahu? Nanti sudah punya. Ya, sudah punya nggak usah. Ya Pak. Ada apa dengan sholat? 3 atau 4? Kalau yakinnya 4 rakaat atau 4? Ya, silakan. Lagi, masih banyak. Satu contohnya. Lupa jumlah talak. Apa lagi? Lupa sudah bayar utang atau tidak? Lagi, masih banyak. Ya Pak. Iya. Ragu-ragu ini ember sudah ada terperciki air najis atau enggak ya? Masuk, ini kayaknya bersih aja. Tapi ragu-ragu, jangan-jangan ada percikan. Berarti yang dipilih ternajisi atau tidak ternajisi? Suci atau enggak? Suci. Lagi. Sebanyak contohnya. Ya, ya Pak, belakang. Coba itu. Ya. Ibu sepersusuan. Bagus. Tidak usah jauh-jauh. Kita gigit di sini. Apalagi? Banyak. Siapa yang bisa jawab? Berapa kali susu sehingga orang itu bisa dikatakan sepersusuan? 5. Susu yang bagaimana? Sampai kenyang. Sampai kenyang. Sebutkan tanda-tanda dia kenyang. Hah? Dia melepaskan sendiri dari puting susu ibunya. Berapa tahun minimal? Maksimal? Hah? Bapak jawabnya berapa? Maksimal 2 tahun. Apalagi? Contoh yang lain dari kaidah tadi.
Pertanyaan, siapa nama saya? Ya. Hebat Anda. Si banyak ya. Siapa yang rencana datang terus sampai bukunya habis? Rencana. Coba 1, 2, 3, 5, 3. 1, 2, 3 ya. Ada lagi. Siapa lagi? Siapa yang bawa istri? Yang bawa istri? Bawa istri, kasih istri. Kasih istrinya, jangan antum ambil. Oh, ada istrinya. Jadi 2 orang. Ini tidak apa-apa. Rezekinya. Sebutkan contoh kaidah yang lain tadi. Nggak tahu. Utang sudah tadi. Cari-cari soal berarti. Talak berapa kali maksimal? Lanjut teman-teman dulu. Berapa Pak? 3 itu maksimal atau minimal? Maksimal. Karena saya tanyanya tadi maksimal. Di antara talak-talak ada yang disebut dengan rujuk. Rujuk itu haknya siapa? Istri atau suami? Hah? Haknya siapa? Angkat tangan. Tidak ada. Haknya suami. Jadi istrinya kalaupun tidak mau, pokoknya kalau suami bilang rujuk, rujuk. Ya. Masa iddah waktu itu saya sebut gak? Sudah ya? Berapa masa iddahnya wanita yang ditinggal mati suami? Salah. Ditinggal mati suami. 4 bulan. Berapa? 4 bulan 10 hari. Berapa masa iddahnya wanita yang tidak bisa haid? Afwan, sudah menopause. Angkat tangan. Nggak ada. Berapa? Masa iddahnya, masa iddah 3? Salah. Bukan 4 bulan. Berapa? Gimana 3 kali suci? Orang sudah menopause kok. Sudah menopause. 3 bulan. Berapa? 3 bulan. 3 bulan. Bulan apa? Hijriyah. Berapa masa iddahnya wanita yang tidak pernah haid atau dia masih kecil belum haid kalau dicerai suaminya? Hah? Berapa? 3 bulan. Bulan hijriyah juga. Berapa masa iddahnya wanita yang dicerai suaminya dan dia masih bisa haid? 3 kali suci. 3 kali suci. 3 quru, dan quru itu bisa suci, bisa haid. Yang benar dia haid, bukan suci. Siapa yang rumahnya paling jauh? Siapa rumahnya jauh di sini? Di mana? Tritip. Jauh juga. Memang jauh dari sana ke sini. Memang sengaja. Besok-besok minggu depan mau ikut lagi nggak? 2 minggu lagi. Siapa lagi yang lebih dekat dari Tritip? Di mana Pak? BDI. Jauhnya. Udah apa-apa menjawab. Lagi. Siapa? Gak ada yang mau nih. Lumayan 7.000. Gak ada rumahnya lebih jauh lagi. Paling Gunung Sari. Ada yang lebih jauh dari Gunung Sari? Bapak di mana? Tinggal jauh nggak? Tapi 2 minggu lagi datang lagi ya. Gunung Sari.
Jauh Pak, jauh. Tapi sudah dapat kan? Masih ada nih. Siapa yang bersedia jadi tukang baca rutin sampai habis? Mau bantuin sini baca? Siapa? Gak bawa kacamata? Sudah, nanti dulu kalau gitu. Nanti kita sibuk tanya jawab, habis waktu ini. Saya minta Mas Heru. Kalau ini kemana saya pergi dia ada tukang baca. Coba pinjam. Oh ya bagus. Amalan harian seorang muslim. Kita mulai dari muqaddimah. Silakan. Muqaddimah. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi dan Rasul yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan semua para pengikutnya. Wa ba'du. Apa artinya? Ada pun setelah itu. Risalah singkat ini bertolak dari firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kebersabaran. Afwan, sebelum lanjut, kayaknya sayang kalau nggak dibaca. Saya kasih yang saya mau aja. Silakan Pak. Pak Bambang yang punya kamera. Bapak yang pojok tadi. Bisa Pak? Kau buat ke kantor? Pak jangan di sini aja. Bapak yang kanan satu. Siapa? Yang di pojok kanan. Bapak tadi yang kartu sender tadi. Yang di sender. Habis. Lanjut. Surat ini menerangkan banyak hal. Ia menerangkan tentang hakikat kerugian dan keberuntungan. Surat ini pun menerangkan pula tentang orang beriman yang beramal soleh, tentang dakwah, tentang kebenaran dan kesabaran. Surat ini menerangkan pula bahwa semua manusia pasti akan berada dalam keadaan merugi apabila mereka tidak mengisi waktunya dengan amal-amal soleh. Nah, berkenaan dengan judulnya, ini mencakup amalan harian seorang muslim, di mana seorang muslim akan sangatlah rugi manakala hari-harinya berlalu tanpa amal-amal soleh. Sangat rugi, dan dia nanti akan pasti menuai kerugian itu nanti ketika masuk di dalam kubur, masuk di pengadilan Allah di hari kiamat. Manakala dia sepanjang harinya tidak pernah mengisi hari-harinya dengan amal soleh. Bangun pagi, bangun saja, kerja, cari uang, makan siang, kerja lagi, pulang makan malam, nonton TV, sudah tidur. Hari-hari gitu saja. Maka suatu saat dia akan merasakan kerugian. Khususnya manakala pengadilan Allah datang. Maka hendaklah seorang muslim memulai harinya, ditutup juga harinya dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah. Mulai dari dia bangun tidur, dia sudah bisa mendapatkan pahala dengan mengucapkan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Nanti ketika mau tidur lagi dapat pahala lagi dengan mengucapkan Bismikallahumma amutu wa ahya atau Bismikallahumma ahya wa amut. Maka sangatlah rugi kalau kemudian seorang muslim dia hidup dalam keadaan kering kerontang dari ibadah. Hari-hari berlalu begitu saja tanpa ada amal ibadah. Ada ulama di kalangan sahabat terdahulu seperti Ibnu Mas'ud yang mengatakan, aku tidak pernah merasakan kerugian, aku tidaklah pernah merasa diriku ini sangatlah jelek melebihi perasaanku manakala aku tahu hari-hariku berlalu begitu saja, umurku terus berkurang tapi amalku dapat bertambah. Nah, oleh karenanya buku ini secara ringkas akan menggambarkan seseorang bagaimana dia mengisi amalan-amalan atau mengisi hari-harinya dengan amalan-amalan yang mendatangkan pahala baginya. Kandungan surat ini sangat luas.
Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan perkataan Imam Syafi'i rahimahullah, seandainya manusia merenungkan kandungan surat Al-Asr, maka cukuplah surat ini bagi mereka. Setelah memperhatikan keagungan surat ini dan melihat banyak sekali di antara kita yang menyepelekan waktu, maka saya susun risalah kecil ini, semoga menjadikan motivasi bagi kita untuk lebih memperhatikan dan mengisi waktu kita dengan amal-amal soleh. Di antara sekian banyak amal-amal soleh, ada yang dapat kita lakukan setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, atau setiap tahun. Dalam risalah ini, saya kemukakan beberapa amal soleh yang dapat kita lakukan setiap hari. Amalan harian seorang muslim. Amalan harian seorang muslim. Pertama, dimulai dengan niat yang benar untuk melakukan amal-amal soleh. Rasulullah SAW bersabda, Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. sesungguhnya amal-amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang ia niatkan. Rasulullah SAW bersabda, Man ata firasyahu wa huwa yanwi an yaquma yusalli min al-laili fa ghabarathu 'ainuhu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu shadaqatan 'alaihi min Allah. barang siapa mendatangi tempat tidurnya atau tidur dengan niat agar dapat melakukan salat malam di malam hari, lalu matanya mengalahkannya, tidak bangun hingga subuh, maka dituliskan baginya pahala yang ia niatkan, dan tidurnya menjadi sedekah baginya dari rohnya. Kalau ada orang tidur tapi niatnya bukan cuma sekedar tidur, ini adalah bentuk ibadah. Ini adalah bentuk persiapan ibadah. Lalu kemudian matanya mengalahkannya sampai subuh, maka pahala yang sudah diniatkan atau amalan yang sudah diniatkan dicatat pahalanya walaupun tidak terjadi. Adapun tidurnya itu menjadi sedekah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau tidur kemudian sekedar pokoknya dia tidur, maka tidak dapat pahala apapun. Karena hukum asal dari tidur adalah sekedar sesuatu yang mubah. Dia berubah menjadi sesuatu yang berpahala manakala orang itu tidur dan ada niat, misalnya ini adalah bentuk persiapan saya supaya besok saya bangun sholat subuh. Saya kalau tidak tidur sepanjang hari, kapan saya sholatnya? Atau bagaimana nanti saya bisa kuat dalam beribadah? Atau dia sebelum tidur sudah ada niatnya, insya Allah nanti kalau saya terbangun saya akan sholat malam. Apakah itu witir saja ataukah dengan tahajudnya? Kalau sudah ada niat demikian, maka insya Allah Allah catat baginya pahalanya. Jadi nggak jadi, manakala dia sudah ada niatan demikian. Lalu kemudian tidurnya pun diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran pahala, dikarenakan itu merupakan perantaraan ibadah. Oleh karena itu, niatkanlah dengan benar perbuatan-perbuatan yang mubah seperti makan, tidur, berpakaian, dan lain-lain agar bernilai ibadah. Kalau kita makan cuma makan, tidak dapat pahala. Tapi kalau makan niatnya adalah supaya saya kuat, supaya badan saya sehat. Kalau badan saya sehat, saya mampu beribadah dengan enak. Kalau saya sehat, saya bisa ke masjid. Maka kalau supaya saya bisa ke masjid, saya butuh makan. Maka kalau makan niatnya begitu, makannya jadi berpahala. Kalau kita tidur cuma sekedar tidur, maka cuma tidak dapat apa-apa. Tapi kalau itu adalah niat sebagai tidur yang merupakan perantaraan ibadah, maka dia berpahala. Kalau ada orang pakai baju ya cuma sekedar pakai baju, sudah nggak dapat pahala apa. Tapi kalau ada niat ini adalah untuk menutup aurat, saya berpakaian dikarenakan ini memang dituntunkan oleh Rasulullah, dituntun agama saya berpakaian harus rapi. Saya pergi ke masjid pakai baju yang rapi, lebih rapi daripada saya pergi ke kantor. Dikarenakan ini adalah menghadap Allah, maka pahalanya dicatat oleh Allah dibandingkan dengan orang yang cuma sekedar pakaian tok. Antum pernah jalan-jalan atau berteman, teman kita punya anak bayi, kemudian kita bilang, ih lucunya, ih lutuna, cuma sekedar cuil-cuil, cium-cium, gemes, maka tidak dapat apa-apa. Tapi manakala gemes, lucu, dicium, didoakan. Dengan niat ini adalah sunnah Nabi. Karena Nabi mengatakan man lam yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi dan disayangi. Ini saya menyayangi anak kecil dikarenakan Nabi yang suruh menyayangi anak kecil. Ada niat begitu,
maka dapat pahala. Jadi ini juga membedakan antara orang berilmu dengan yang tidak berilmu. Antara orang yang melakukan sesuatu sekedar lucu-lucu, menyayangi anak kecil sekedar ya hanya sekedar lucu, dibandingkan dengan yang tahu pahalanya. Beda. Orang yang makan cuma sekedar makan dengan orang yang tahu niat yang bagus untuk makan, beda pula nanti hasilnya. Walaupun pekerjaannya sama. Antum bekerja tiap hari, kalau cuma sekedar supaya dapat uang, sudah, antum cuma dapat uang. Tapi kalau ini adalah bekerja supaya saya bisa menafkahi keluarga saya, karena saya tahu Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik sedekah adalah yang kau suapkan di mulut istri. Ya, ini bisa jadi, ini nanti jadi ibadah. Maka dua pekerjaannya sama, tapi beda niatnya, maka beda hasilnya. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, manakala seorang mukmin memenuhi keinginan syahwatnya yang mubah dengan niat takwa, maka hal itu menjadikan ketaatan yang berpahala. Kalau ada orang menjimat istrinya sekedar syahwat, maka dia cuma sekedar dapat syahwat, selesai, dapat penyalurannya. Tapi kalau dia niatkan, saya menjimat istri saya untuk menyalurkan syahwat saya di tempat yang halal, maka ini akan membuahkan pahala. Beda, pekerjaannya sama, tapi buah pahalanya beda, tergantung dengan niat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, sesungguhnya aku mengharapkan pahala dari tidurku, sebagaimana aku mengharapkan pahala dari sholat malamku. Ibnu Mas'ud mengatakan, saya berharap pahala dari tidur sebagaimana dapat pahala dari sholat. Ini menunjukkan bahwasanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya mubah seperti tidur, berpakaian, makan, minum, jalan, kalau ada niat yang dikembangkan menjadi niat pahala atau niat ibadah, maka dia bisa membuahkan pahala. Pintar-pintarnya kita saja. Orang kalau tidak pernah ngaji, tidak pernah duduk di majelis ini, tidak akan tahu yang seperti ini. Hal ini masuk ke dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, yang artinya adalah, katakanlah, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diberitakan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Kita cukupkan dengan poin nomor 1 ini, bahwasanya hendaklah amalan harian seorang muslim dia mulai dengan niat yang baik, niat untuk mengerjakan amal-amal saleh, walaupun pada asalnya pekerjaan yang dia lakukan sifatnya hanyalah sifat mubah. Saya pernah dulu suatu ketika disuruh istri saya buang sampah. Ya udah buang sampah. Lalu kemudian istri saya mengirimkan saya SMS. Sambil saya pergi sampah, saya memang bawa HP waktu itu. Istri saya SMS. Ada ulama terdahulu yang mengatakan, aku mengharapkan pahala dengan membuang sampah. Saya heran bacanya. Masa sih? Maka saya pulang, saya tanya istri saya, ini Dinda ngarang atau apa? Ngarang gimana? Lihat bukunya. Dibukakan. Ulama terdahulu keluar rumah hanya untuk buang sampah, itu mengharapkan pahala. Dari mana? Dari sisi apa itu bisa mendapatkan pahala buang sampah? Membersihkan rumah, mendatangkan malaikat rahmat, dikarenakan malaikat rahmat suka dengan tempat yang bersih-bersih. Menjauhkan dari syaitan, dikarenakan syaitan tempatnya sukanya yang jorok-jorok, yang ada sampah. Menjauhkan dari binatang-binatang yang kotor, seperti lalat, semut, semut-semut yang kotor, dan yang lainnya. Menghindarkan bau yang tidak sedap dari keluarga. Ini kalau dikembangkan niatnya, cuma buang sampah bisa dapat pahala. Untuk tiap hari buang sampah, insya Allah pagi-pagi sebelum jam 6 kan, karena takut didenda kan. Pernahkah diniatkan itu buang sampah untuk lihat pahala? Saya yakin mungkin kebanyakan dari kita kalau di absen, saya yakin kebanyakan akan tunjuk jari. Saya enggak. Ya pokoknya ini sekedar disuruh istri saya, kalau enggak saya dikeluarkan dari rumah. Paling itu. Ya. Tapi Masya Allah, saya pun ketika mulai dari hari itu, saya pulang dalam keadaan saya tidak tahu dan saya tidak sadar. Saya pulang, saya tanya istri saya, ini ngarang atau apa? Dia bilang, enggak ngarang. Ini betul-betul ulama terdahulu mengatakan, aku pun mengharapkan pahala walaupun cuma keluar buang sampah. Masya Allah.
Sehingga kalau cuma buang sampah itu bisa datangkan pahala, tergantung niat yang ditata. Nah, ada pertanyaan? Ya, Pak. Kalau kita masuk WC, buang air, apakah itu dapat pahala? Masuk WC, buang air dapat pahala? Pasti. Dengan beberapa catatan. Satu, masuk WC-nya doa. Allahumma inni, ayo Allahumma inni apa? Siapa tuh Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dapat pahala sudah satu. Karena itu kan sunnahnya Nabi. Ya. Ada di antara ulama yang mengatakan kalau bisa masuk kaki kiri. Walaupun ada kata ulama yang lain mengatakan sebenarnya tidak harus kaki kiri. Nah, ini hanya masalah adab. Di dalam apakah bisa dapat pahala? Kalau kita buang air kecil sambil berniat, ini buang air kecil supaya saya mau sholat, saya tidak nahan pipis. Karena nahan pipis itu makruh. Nahan pipis dalam buang air sambil sholat itu dimakruhkan. Lebih bagus buang air dulu daripada sholat dulu. Makanya saya buang air supaya sholat saya lebih khusyuk. Dapat pahala lagi. Bisa dapat pahala. Siapa bilang gitu? Mana tadi di sini? Kalau misalnya kerjanya niatnya memang berapa tahun, kerjanya ada unsur-unsur yang haram tuh. Kalau niatnya dapat, saya bekerja keluar, niat saya dapat pahala, tapi pekerjaan saya unsur-unsurnya haram. Apakah kemudian saya dapat pahala? Jawabannya enggak. Pekerjaan yang minimal mubah itulah yang dapat pahala apabila diniatkan untuk cari nafkah. Tapi kalau pada dasarnya nafkahnya memang haram, maka haram. Seperti misalnya kerja di bank konvensional, ini melulu riba. Lalu kemudian mengatakan saya keluar untuk cari pahala supaya bisa memberikan nafkah. Tapi memang dalam pekerjaan saya haram sih, saya tahu. Tapi yang penting supaya dapat pahala. Nggak bisa. Karena memang hukum asalnya haram. Riba, Rasulullah SAW mengatakan riba memiliki 73 pintu. Satu pintunya adalah pintu yang keluar dari situ dosa yang paling ringan. Dan dosanya setara seperti seseorang berzina dengan ibunya sendiri. Bagaimana Anda bisa mengharapkan pahala dengan cara berzina dengan ibu sendiri dalam tanda kutip? Ada artis-artis yang mengatakan alhamdulillah setelah pulang umroh saya dapat banyak tawaran manggung dangdut. Pekerjaan Anda goyang-goyang cewek itu sudah haram. Itu saja sudah haram. Kok Anda mengharapkan pahala itu gimana? Dan tidak perlu Anda mengatakan alhamdulillah. Ya, dikarenakan pekerjaan Anda bukan pekerjaan yang halal. Itu bukanlah nikmat, itu adalah laknat. Manakala Anda bekerja memang di ladang-ladang yang sifatnya haram. Yang kedua, poin kedua, berdakwah agar orang lain mendapat hidayah, menunjukkan kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan agar diikuti oleh mereka. di antara amalan harian yang bisa datangkan pahala, manakala kita berdakwah kepada orang lain supaya orang lain dapat hidayah dengan cara apapun yang memang boleh. Dengan cara apapun untuk mendakwai orang yang memang caranya boleh. Kemudian menunjukkan kepada mereka berbagai bentuk kebaikan dan merintis jalan-jalan kebaikan. Misal, ini kameramen, dia nenteng-nenteng kamera tadi keluar dari rumahnya atau dari kantornya, dia bawa dengan niat. Ini kalau di kamera, yang bisa menikmati kajian ini tidak cuma sekian ini. Tetapi mungkin orang yang menikmati dunia maya. Nanti kalau sudah diedit, sudah nanti dimasukkan di YouTube, kemudian orang-orang di belahan dunia manapun bisa menontonnya. Semakin banyak view-nya, semakin banyak pahalanya. Dia berniat begitu, maka ini merupakan bentuk merintis jalan dakwah. Mungkin ada orang yang tadinya bergajulan, setelah dengar kajian ini berupa, baru kemudian tersadar. Maka ini merupakan bentuk pahala. Saya pergi ke bandara, mau pergi ke Manado, duduk-duduk makan kue, tiba-tiba ada seorang pendeta yang negur. Mau kemana Pak? Saya mau ke Manado. Oh, maksudnya mungkin ini kok ada orang berjenggot, terus kayaknya penampilannya Islam, saya mau ke Manado. Siapa namanya? Nama saya Mufli. Oh, nama saya mungkin Petrus atau siapa, lupa saya namanya. Saya pendeta. Oh ya? Ya kalau situ pendeta, mungkin dalam Islam berarti saya pendeta ya, misalnya. Saya ustaz. Oh ya. Ngobrol-ngobrol panjang lebar. Kemudian saya katakan, Anda tahu yang namanya Dr. Zakir Naik? Oh enggak tahu. Itu adalah doktor, dia muslim. Dia membuka kajian-kajian atau membuka forum-forum
Di situ dia berdebat dengan pendeta, dia berdebat dengan orang ateis, orang Hindu, orang Buddha, dan banyak yang masuk Islam. Mungkin kalau Anda mau, Anda bisa nonton. Oh ya? Nih saya kasih lihat YouTube-nya. Saya lihat. Ini orangnya lagi berdebat dengan seorang ateis. Setelah itu orang ateisnya masuk Islam. Orang ini menantang paus. Petinggi ada siapa? Oh ya, ini Vatikan. Kebetulan Dr. Zakir Naik nantang paus di Vatikan, tapi nggak berani. Ngobrol-ngobrol lama-lama, wah saya tertarik nih. Saya pengen baca, siapa namanya? Zakir Naik. Ditulis itu. Oh, nanti saya kalau sampai mana saya lihat videonya. Siapa tahu setelah itu dia nonton lama-lama, dia berpikir, kemudian dia masuk Islam dengan jalur itu. Maka ini merupakan betul jalan dakwah. Kalau seandainya tadi misalnya ada yang tukang broadcast di grup WhatsApp, di Telegram, info kajian Ustaz Novi hari Rabu di Masjid BDI, kemudian ada yang datang, maka orang yang broadcast itu, asalkan dia memang niat bahwa ini adalah menjadi jalan dakwah, semoga kalau banyak yang datang saya pun mendapatkan pahala semakin banyak berbanding lurus dengan jumlah yang datang. Kalau dia niatkan begitu, maka dia mendapatkan pahala dengan cara berdakwah. Bapak-bapak misalnya sumbangan uang ini, mungkin di antara bapak-bapak ini ada yang menyediakan air minum ini, sudah sekian kardus di belakang, sekardus 2 kardus, dengan niat ini saya sumbang, nanti kalau ada ustadz yang ngisi kajian tolong dikasih minum ya, biar dia lancar ngomongnya, biar dia enggak kehausan. Ini yang ngasih dapat pahala. Dikarenakan ini merupakan media dakwah juga. Yang tadi ngangkat-ngangkatkan meja, yang ngangkat-ngangkatkan ini mic, yang bacain ini buku, demi Allah bukan uang saya. Jangan dikira ini uang saya. Tapi ada seorang yang minta tolong untuk tidak disebutkan namanya. Saya mau menyumbang sekian juta. Tolong belikan bukunya, berapa yang bisa dibutuhkan untuk dibagikan. Maka dia pun mendapatkan pahala. Nah, oleh karenanya bisa kita mendapatkan pahala dengan cara membuka berbagai jalan dakwah. Walaupun dengan sekecil mungkin. Ini yang nyediain air. Jazakallahu khairan. Rasulullah SAW bersabda, "Fa wallahi la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka hummun na'am." Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan sebab ajakan engkau, maka itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki unta merah. Kata Rasulullah, jika Allah memberikan hidayah kepada seseorang dengan perantaran kita, maka kita mendapatkan pahala lebih baik daripada unta merah. Unta merah itu adalah harta yang paling berharga bagi orang-orang di zaman dulu. Kalau di sini apa ya? Sini kalau itu kendaraan ya Bulgari itu apa ya? Oh itu parfum ya. Nah, Ferrari, Ducati, Swift, kesukaannya. Apa? Suka itu? Mini Cooper. Itu yang disukai. Mobil sport, rumah mewah. Kata Rasulullah SAW, kalau kau menjadi jalan dakwah bagi orang dapat hidayah, itu nggak ada apa-apanya. Mini Cooper, Ducati, Alphard dan yang lain itu nggak ada apa-apanya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Antum dikasih sesuatu yang lebih baik. Manakala kita punya teman Nasrani, teman orang kafir di kantor, kemudian kita bawakan dia misalnya CD. Atau kalau zaman sekarang CD udah gak laku. Zaman sekarang kan cukup pakai link. Kirim link YouTube Dr. Zakir Naik atau debat-debat Islam Kristen yang kira-kira sangat kuat untuk bisa mempengaruhi orang Kristen. Atau cuma kirim link tok, tersend, dia buka, dia nonton, dia amalkan, dia lihati, dia tonton, dia resapi. Kemudian besoknya dia bilang, linknya itu bagus ya. Ada lagi nggak? Kasih lagi. Kemudian dia berubah jadi orang Islam, maka antum mendapatkan pahala yang lebih besar daripada cuma sekedar Mini Cooper. Itu cuma 500 juta. Secondnya. Rasulullah SAW bersabda, Innadalla 'alal khairi kafa'ili. sesungguhnya yang menunjukkan kepada kebaikan seperti orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. Orang yang mengajak orang itu kemudian mengerjakannya, maka dia dapat pahala yang sama. Misalnya kita jalan sama teman kantor, dia tipikal orang yang gak perhatian sama waktu sholat. Kita jalan, kemudian kita ajak sengaja.
Kita mau ke masjid yuk, sholat. Aduh, sholat, nggak apa-apa lah, cuma 5 menit aja. Ya udahlah, pergi dia, akhirnya dia ikut sholat. Yang tadinya nggak biasa sholat, tapi sekarang jadi sholat gara-gara kita ajak. Insya Allah Anda yang ngajak dapat pahalanya dia sholat. Misalnya dia sholat dapat pahala 1000, maka dia dikasih 1000, Anda dikasih juga 1000 yang sama. Nah, ditambah kalau seandainya masjidnya ada kajian, pahala kajian cukup besar. Menuntut ilmu itu merupakan suatu kewajiban, pahalanya besar. Maka dia dapat pahala yang besar itu, misalnya 10.000, dikasih ke dia 10.000, dikasih yang ngajak 10.000 juga. Nah, saya dulu waktu di Saudi ada kebiasaan kami begini. Waktu di Saudi orang kalau nggak punya kerjaan susah. Naik taksi itu, saya ingat naik taksi dari asrama saya, dari kampus sampai di tempat saya istri itu 50 real. 50 real, 20 real kali 3.000, 60.000. Itu baru pergi. Pulang 120.000. Kalau ke Syekh Shalih Fauzan lebih mahal lagi, minimal 50 real kali 3.000, 150.000. Itu baru pergi, belum balik nih. Jadi janjianlah kami. Ada satu orang yang punya mobil, punya mobil orang Saudi. Jadi bapak-bapak bayangkan, kajian Syekh istri itu anggaplah di Manggar. Rumah saya BDI. Rumahnya teman saya yang lain itu di BB. Rumahnya yang punya mobil Batakan. Mana yang lebih dekat dari Manggar? Batakan. Dia setiap sore, beneran setiap sore, dia jemput kami dulu ke BDI, ke BB, baru ke Manggar. Nanti pulang gak disuruh pulang sendiri, diantarin ke BB, BDI, baru dia pulang ke Batakan. Tiap hari. Bagi dia memang gak jauh dikit. Kalau di Indonesia mungkin, aduh kamu kejauhan, aku lebih dekat ke sana, kamu ke tempatku dulu lah, baru nanti kita sama-sama, kan gitu ya. Logikanya ya, orang-orang kan pasti begitu. Kamu kan yang jauh, kamu dekat dulu tempatku, taruh motormu di sini, baru nanti kita jalan sama-sama, kan gitu ya. Orang di sana enggak, tunggu aja depan rumahmu, nanti aku jemput betulan, dan diantar pulang betulan. Karena memang niat ini, dia tahu kami yang satu mobil ini adalah dai-dai di negerinya masing-masing. Saya dai di Indonesia, yang dijemput di BB itu dai dari Aljazair, yang di sebelahnya itu dai dari Sudan, satunya dari Yaman. Jadi kami berlima, satu Saudi, Aljazair, Sudan, Yaman, Aljazair 2 orang, berlima, mobil terus-terusan. Ini yang Saudi rumahnya yang sebenarnya lebih dekat ke arah sini, tapi dia mau jemputin kami satu-satu, nanti terpulang satu-satu, karena dia tahu apa? Ini semua yang dia jemput dai di negerinya masing-masing. Kalau seandainya gara-gara dia yang dai ini dapat ilmunya dia tebar nanti di Indonesia, di Aljazair, di Yaman, di Sudan, maka dia akan dapat pahala sebanding lagi dengan sebanyak orang yang dengar itu. Insya Allah cara pikirnya. Waktu saya mau pulang ke Indonesia, karena memang waktu itu saya belum punya apa-apa. Waktu saya tanya di grup, waktu itu grupnya cuma satu, namanya Majelis Ilmu Balikpapan. Adakah ikhwan-ikhwan yang tahu mungkin motor bekas kan? Karena saya memang pulang belum bawa uang, saya mau beli motor bekas saja. Ada yang nawarin, Ustaz nggak usah beli, tak kasih motor, tapi Afwan Supra 2004 110. Ya antum lah tahu lah kalau 2004 Supra 110 kira-kira jalannya kayak apa. Tapi yang penting ada kan, yang penting adalah insya Allah. Akhirnya saya terima, dikasih, diantarkan waktu hari saya nyampe, malamnya saya nyampe, besok paginya langsung dikasih itu motor. Saya terima. Niatnya dia, kalau Ustaz pergi ke sana, di situ dapat 100 orang, di sini dapat 50 orang, di situ dapat 500 orang, di situ dapat sekian orang. Dengan motor itu, maka saya akan dapat pahala yang sama. Niatnya begitu. Tapi antum gak usah ngasih saya motor, saya sudah punya. Saya nggak minta-minta lah ya. Nanti kira wah nyindir nih. Minta Mini Cooper. Dan yang jelas ada pemikiran demikian. Pemikiran bahwasanya kita kalau memfasilitasi suatu dakwah, kita dapati pahala yang sama senilai dengan objek dakwah. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan umila biha
ba'dahu kana lahu ajruhu wa mithlu ujurihim min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'an. Barang siapa merintis suatu jalan kebaikan, kebiasaan yang baik yang diamalkan orang sepeninggalnya, maka ia mendapatkan pahala kebaikannya dan yang semisal dengan pahala mereka orang-orang yang mengamalkan kebaikan itu tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala-pahala mereka itu. Rasulullah pernah duduk-duduk bersama sahabat. Kemudian lewatlah orang-orang yang memang tipikal orang-orang miskin, namanya al-suffah kalau nggak salah. Rasulullah melihat mereka, kasihan orang-orang ini. Afwan itu udah waktu isya. Iya. Sedikit lagi ya, kita habiskan ini bab 2 saja. Nabi bilang, kasihan orang-orang itu. Siapa yang mau bersedekah? Siapa yang mau bantu orang-orang itu di luar? Maka loncat satu orang sahabat, dia pulang, datang-datang bawa gandum sejumput, atau satu rantang atau satu sok. Pokoknya cuma bawa gandum, diserahkan ke Nabi untuk disodakkan kepada orang itu. Gara-gara melihat orang ini cuma bawa sejumput gandum, yang lain pun bubar, pulang ke rumahnya, bawanya macam-macam pas balik. Ada yang bawa pakaian, ada yang bawa ini, ada yang bawa ini, bawa ini. Jadi banyak diserahkan kepada mereka semua. Maka Rasulullah SAW mengatakan hadis ini, man sanna sunnatan hasanatan falahum ajruhum atau falahum ajruhum wa ajru man amila biha duna an yanqisu atau yanqusu min ujurihim syai'. Siapa yang mencontohkan suatu contoh yang baik diikuti oleh orang, maka dia yang mencontohkan ini dapat pahalanya dia sendiri, ditambah lagi dengan pahalanya orang-orang yang mengikuti dia tanpa dikurangi pahala mereka sedikit. Maka ini menunjukkan kita kalau bisa berdakwah dan menjadi jalan kebaikan bagi orang dengan jalan apapun, maka itu merupakan pertambahan pahala bagi kita yang nanti senilai dengan orang yang menjadi objek dakwah. Ada pertanyaan? Tadi terkait rumah yang ada gambar itu malaikat rahmat tidak akan masuk. Apakah itu juga berlaku kepada masjid? Oh iya. Kalau ada rumah yang di dalamnya ada gambar, kemudian Rasulullah SAW mengatakan rumah yang di dalamnya ada gambar-gambar, maksudnya adalah gambar yang bernyawa, yaitu manusia atau hewan yang di situ wujudnya sempurna, maka malaikat rahmat tidak akan masuk. Apakah itu berlaku juga untuk masjid? Wallahu a'lam, bisa jadi. Yang jelas masjid bukan tempatnya untuk nempel-nempel. Atau melihat masjid-masjid sebagiannya ada yang ditempel-tempel dengan wajah-wajah tokoh-tokoh, maka ini adalah tidaklah sesuai dengan sunnah. Rasulullah SAW punya di antara istri-istri beliau ada yang dulunya sekali tinggalnya di Roma atau di rumah. Maka istrinya mengatakan, di tempat kami dulu banyak gereja-gereja yang digambar-gambar makhluk-makhluk. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ulaika syirarul khalqin indallah. Orang-orang yang gambar-gambar di tempat-tempat ibadah itu adalah orang-orang yang merupakan seburuk-buruk makhluk. Oleh karena itu tidak boleh seseorang menghiasi masjid dengan gambar-gambar yang itu. Ada gambar tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini, tokoh ini dan seterusnya. Dikarenakan itu menyerupai orang-orang yang dikatakan Rasulullah SAW seburuk-buruk makhluk. Terakhir berkaitan ini Ustaz. Oke, mungkin. Yang berkaitan dengan mungkin kan seseorang dulu tidak pernah melakukan kesalahan, seandainya pada dulunya itu dia salah satu orang yang pelopor untuk melakukan sesuatu hal yang kemaksiatan, kemudian dia sudah berubah, kemudian dia sudah tidak tahu lagi bagaimana dengan merubah orang-orang yang mungkin sudah pernah mengikuti dia sebelumnya. Gimana Ustaz? Kalau ada orang yang dulunya pelopor keburukan, terus ada yang mengikuti, dulu teman-temannya nggak ada yang minum, gara-gara dia orang minum, dia tobat, temannya nggak tobat. Apa yang harus dilakukan? Yang pasti orang yang mencontohkan keburukan, maka dia dapat dosa, ditambah dosa orang yang ikutinya, berbanding lurus dengan orang-orang yang ikutinya. Sama seperti orang dapat pahala. Kalau dia jadi dai-nya dari maksiat, maka dia akan mendapatkan yang sama. Maka kalau ada orang misalnya mengatakan, saya berdakwah dengan dangdut, kemudian dangdut itu terus turun-temurun, ganti generasi, dangdut itu terus dinikmati, walaupun katanya itu buat dakwah, maka sesungguhnya itu bisa mendapatkan dosa yang juga turun-temurun. Bagaimana harus dilakukan?
Yang pertama adalah dia harus mengumumkan kesalahannya kepada orang yang jadi objek dakwahnya dulu, orang yang dia ajaki. Sebagaimana Imam Abu Hasan al-Asy'ari, ini adalah salah seorang ulama Ahlussunnah yang dulunya terjatuh pada kesalahan Asy'ariyah, yaitu membatasi sifat Allah hanya 20. Kemudian setelah beliau tobat, beliau bikin buku judulnya Al-Ibanah. Kemudian beliau naik di atas mimbar dan mengumumkan orang-orang bahwasanya saya sudah berubah. Saya bertobat kepada Allah, saya kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi qadarullah, ada di antara murid-muridnya yang sudah terlanjur akidahnya begitu dan tidak mau kembali lagi. Maka sebatas dia bisa mengumumkan atau memberitahukan kepada orang-orang yang dia dulu ajak, saya sudah tobat, yang kita kerjakan ini dulunya ini jelek, jangan lagi diikuti. Sebatas sudah disampaikan, maka orang itu sudah bisa lepas diri. Nanti kalau yang ikuti tidak mau berubah, maka itu sudah urusannya sendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari sifat-sifat yang demikian, menjadikan kita pelopor kebaikan dan menjauhkan kita dari pelopor-pelopor yang sifatnya keburukan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka